Baik, beralih ke informasi berikutnya. Seorang pria bernama Andreas Ruristen Sianipar, warga Jalan Dame, Desa Payageli, Kecamatan Medan Sunggal, ditemukan tewas setelah diduga diculik dan disiksa sejak 8 Desember lalu. Jasad korban ditemukan di Kubangan Dusun 3 Bulu Telang, Desa Aek Tapa, Kecamatan Marbo, Kabupaten Labuhan Baru Utara pada Sabtu 12 Desember 2024 sekira pukul 3 pagi tadi. Saat ditemukan, kondisi korban sangat memprihatinkan karena tangan dan mulutnya diikat, diduga menggunakan leban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Medan, Freddy Santoso. Baik, Freddy, silakan untuk laporannya. Ya, baik Arin dan juga pemirsa. Jadi Andreas Sianipar ini merupakan mantan personil TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Barisan. Jadi dia ini sudah dipecat sejak tahun antara 2013 atau 2014 kemarin. Jasadnya ini ditemukan pada hari Sabtu kemarin setelah jasadnya ini ditemukan pada Sabtu dini hari kemarin itu setelah kurang lebih hilang selama 14 hari. Jadi dia ini diduga diculik oleh oknum TNI bernama Serka Holmes pada 8 Desember lalu. Jadi ada yang menculik itu diduga satu prajurit TNI aktif dan beberapa warga sipil lainnya. Jadi sejak tanggal 8 Desember kemarin itu eh, Andreas Yanipar ini sudah hilang dan baru ditemukan jasadnya itu pada hari Sabtu kemarin. Itu ditemukan di sebuah kubangan jauh dari tempat tinggalnya. Jadi ditemukan itu di Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, saat ditemukan ini memang kondisinya sangat memprihatinkan. Itu wajahnya itu dilakban, kemudian tangannya itu diikat gitu. Dan setelah ditemukan itu langsung diotopsi ya, dibawa ke Medan dan jenazahnya itu diotopsi. Jadi eh, adik korban Anggito menduga bahwa abang ini dibunuh oleh oknum TNI dan beberapa warga sipil lainnya. Jadi kalau menurut dari Anggito ini, awalnya itu abangnya ini menyewa sebuah mobil dari oknum TNI bernama Serka Holmes Citompul. Ternyata mobil yang disewa oleh korban ini hilang begitu. Nah, kemudian Serka Holmes ini menuding korban sudah menggelapkan mobil itu. Serka Holmes ini mengklaim bahwa mobil itu miliknya dan dikuatkan oleh dengan adanya BPKB. Namun, dugaan dari adik korban, mobil yang hilang di tangan korban itu diambil oleh orang yang mengaku sebagai pemilik sah dari mobil itu. Jadi dugaannya mobil yang hilang ini adalah mobil yang digadaikan oleh seseorang kepada Serka Holmes kemudian hilang. Nah, setelah hilang inilah korban dituding menggelapkan lah ini. Nah, kalau dugaan dari keluarga, mobil itu masih belum jelas nih kepemilikannya. Apakah mobil gadaian atau mobil curian dan sebagainya begitu. Nah, kemudian Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon itu mengatakan terkait kematian Andreas Sianipar ini sudah menangkap tiga warga sipil. Tiga warga sipil ini juga kuat terlibat dalam pembunuhan Andreas. Jadi mereka ini turut serta menganiaya Andreas. Awalnya menculik Andreas, baru kemudian dianiaya di rumah dinas Serka Holmes. Rumah dinas ini adalah rumah dinas Kodam 1 Bukit Barisan. Nah, setelah disiksa itu, baru mereka ini membawa jasad korban ke Kabupaten Labuan Batu. Nah, di sanalah itu jasadnya itu diikat dulu ya, korban ini diikat dulu, kemudian saat diceburkan itu, saat ditenggelamkan itu diberi pemberat. Kemudian setelah diberi pemberat dalam kubangan itu ditutup menggunakan daun kelapa sawit agar tidak ketahuan. Yang paling parahnya ini lokasi pembuangan mayat ini diduga di belakang rumah dari orang tua oknum TNI ini, Serka Holmes gitu. Jadi kalau keterangan dari polisi, hasil penyelidikan yang dilakukan polisi,
almarhum ini meninggal akibat dianiaya ya. Pertama dianiaya dulu, kemudian hidung mulutnya itu dilakban, kemudian lehernya itu dijerat menggunakan tali. Jadi meninggalnya itu bukan ditusuk, melainkan akibat jeratan di lehernya. Nah, kemudian eh, terkait Serka Holmes ini, Kodam 1 Bukit Barisan menyatakan masih menyelidiki dugaan keterlibatan dari oknum TNI. Memang Kasdam 1 Bukit Barisan sebelumnya sudah menyampaikan bahwa Serka Holmes ini sudah diamankan, tapi dia tidak mengakui perbuatannya. Belakangan, pada hari Sabtu kemarin itu, tanggal 21 itu, akhirnya dia mengaku bahwa dia sudah membunuh eh, Andreas Jennifer ini yang merupakan rekannya dulu waktu masih sama-sama di TNI. Jadi dia katanya mengakui perbuatannya dan menunjukkan di mana jasad korban itu dibuang. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu keterangan dari Kodam 1 Bukit Barisan bagaimana keterlibatan langsung dari Serka Holmes ini yang merupakan TNI aktif dan bagaimana kronologi sebenarnya hingga korban ini bisa dianiaya di rumah milik Kodam 1 Bukit Barisan. Begitu Airin. Dan sejauh ini untuk warga sipil 3 orang yang sudah ditangkap. Sekian, Airin. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporannya dan silakan kembali bertugas. Tribuners, kami juga merangkum sejumlah wawancara dengan terkait. Berikut kami tampilkan. Kejadian ini berawal tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 1.00 WIB ya, dini hari. Ada saksi yang melihat abang kami ini dibawa paksa mobil Alia hitam. Ini ternyata orang-orang suruhannya si Serda oknum TNI ini ya, yang sudah kita selidiki. Ternyata memang benar ini orang-orang suruhannya si oknum TNI itu, si Holmes Tompul itu. Korban dibawa paksa menuju rumah dinasnya di asrama Abdul Hamid. Benar bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 kami Polrestabes Medan menerima laporan polisi dengan LP 3517 dari pelapor atas nama Nicholas Putra Stein Sianipar. Laporan awalnya adalah penyekapan atas korban atas nama Andreas Rory Stein Sianipar. Oknum TNI serta kalau nggak salah tapi informasinya berarti memang benar dia melakukan penculikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.